Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-solehnya Ustazah. Bagaimana kabarnya nak? Semoga semuanya selalu sehat ya. Dan tentunya tambah semangat ya. Karena sudah 3 hari libur jadi semangatnya berkumpul untuk hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 5I. Nah, tema 5I ini adalah tema terakhir ya nak ya di semester 2. Oke, semangat nak. Oke, hari ini kita masuk di subtema 1 tentang benda tunggal dan campuran pembelajaran ke-1. Namun sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saja pimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, soleh-solehnya Ustazah ya. Nah, kali ini pembelajaran kita itu berkaitan dengan hadis menuntut ilmu. Masih ingat ya nak ya, hadis menuntut ilmu di kelas 1? Ini adalah hadis kelas 1. Thalabul ilmi faridatu ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdurrahman. Nah, soleh-soleh Ustazah harus ingat ya, apapun musibah yang kita hadapi sekarang, ya kita harus selalu menuntut ilmu dengan semangat ya. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan dan menyajikan hasil kesimpulan isi teks paparan iklan di media cetak. Dan yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi zat tunggal dan campuran di lingkungan sekitar. Oke, kita perhatikan ya gambar berikut ya. Ini adalah gambar iklan produk susu. Jadi susu ini merupakan benda yang tersusun atas zat campuran. Ya, jadi apa itu benda? Benda itu adalah segala yang ada di alam yang memiliki wujud. Jadi wujud benda dapat dibedakan menjadi 3 ya. Kita sudah belajar ada benda cair, benda gas, dan benda gas. Penyusunnya juga bermacam-macam. Nah, kita perhatikan kembali ya. Ini adalah produk iklan susu. Jadi apakah di sekitar kalian ada benda yang tersusun dari zat tunggal? Nah, ada juga yang tersusun juga di zat campuran. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama apa itu zat tunggal dan apa itu zat campuran. Nah, kita amati. Nah, karena kita masuk di iklan dan ciri-ciri ya. Iklan biasanya disampaikan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, sedangkan pada media elektronik dapat berupa televisi, radio, dan internet. Nah, iklan dapat dibuat oleh perseorangan atau perusahaan. Nah, kita perhatikan. Ini adalah gambar iklan ya. Gambar iklan tentang berisi tentang ajakan untuk membeli setrika bermerek Sona. Jadi ini adalah iklan menawarkan suatu produk yaitu setrika uap. Nah, untuk lebih meyakinkan para pembaca, ya, pada iklan tersebut disajikan keunggulan dari produk yang ditawarkan seperti anti karat, hemat daya, cepat panas, dan lain-lain banyak ya. Jadi iklan ini berisi kontak yang dapat dihubungi jika pembaca iklan tertarik pada produk setrika yang ditawarkan. Nah, jika pembaca tertarik pada setrika tersebut, pembaca dapat membelinya di toko elektronik Juara. Lengkap di sini ya iklannya. Nah, oke. Apa itu iklan? Ya, iklan adalah pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, kita lihat tadi ya, iklan itu biasanya disampaikan melalui media massa, media cetak maupun media elektronik. Kalau media cetak dapat berupa surat kabar dan majalah ya tadi ya. Oke. Ciri-ciri iklan. Nah, ini harus menarik perhatian.
Yang kedua, harus mampu meyakinkan konsumen. Yang ketiga, mendidik dan memberi manfaat. Yang keempat, menggunakan pilihan kata yang menarik. Dan yang kelima, memadukan unsur kata dan gambar. Ya, ini adalah ciri-ciri dari iklan. Jadi bahasa yang digunakan pada iklan itu sederhana ya, dan mudah dipahami oleh pembaca. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah, perhatikan ya, testimoni. Kita perhatikan ya. Tadi ini gambar iklan susu yang Ustazah tadi share di depan ya. Nah, iklan ini merupakan iklan susu cair. Jadi iklan susu cair ini termasuk materi ya. Kita lihat ini ada susu cair termasuk materi. Apa itu materi? Ya, kita perhatikan. Materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi materi banyak ragamnya. Nah, kita lihat penggolongan materi. Oke, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal itu adalah zat tunggal itu adalah zat yang komposisinya terdiri atas zat-zat yang sifatnya sama. Nah, ini contohnya ada air, ada garam, ada gula, ada emas 24 karat. Tapi kalau di buku kalian ada belerang juga, ada oksigen, ada karbon ya. Dan yang kedua, zat campuran itu adalah zat yang terdiri dari gabungan dari 2 atau lebih zat tunggal yang berbeda. Contohnya adalah air laut ya. Tadi ada air laut. Oke. Campuran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran dari 2 atau lebih zat tunggal ya, yang tercampur secara merata sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama. Jadi zat tunggal tadi itu ada air, garam, gula ya. Contohnya adalah ini. Air garam ya. Contohnya adalah air garam. Ini merupakan campuran yang terbentuk dari air dan garam. Jadi campuran air dan garam ini yang diaduk akan membentuk larutan garam ya. Air dan garam yang akan tercampur tidak berubah menjadi zat lain, tapi garam masih terasa asin meskipun tidak tampak lagi. Sementara itu air juga tidak berubah menjadi zat lain. Jadi jika larutan garam diambil sesendok kemudian dicicipi ya, kemudian kalian cicipi, maka akan mengecap rasa asin. Demikian juga rasa asin larutan garam tersebut merata pada sebuah bagian larutan ya. Contohnya adalah air bercampur dengan garam. Dan yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, itu adalah campuran dari 2 atau lebih zat tunggal yang tidak tercampur secara merata sehingga ada bagian campuran yang memiliki sifat yang berbeda. Itu ada endapannya ya. Kalau tadi campuran homogen tadi dia merata, tapi yang heterogen dia tidak merata. Kalau sudah diaduk dia akan terjadi endapan. Contohnya adalah campuran air dan kopi. Kita perhatikan ya, kalau lama-kelamaan ada endapan kopi di bawahnya. Dan yang kedua adalah campuran air dan minyak. Jadi air dan minyak tidak bisa tercampur ya. Walaupun diaduk-aduk maka dia tetap ada perbedaan, ada 2 zat. Dan yang ketiga adalah campuran air dan pasir. Kita perhatikan pasirnya akan mengendap seperti kopi ya. Oke, selesai Ustazah ya. Latihan. Nah, setelah kalian mengamati ya penjelasan dari saya tadi, kalian bisa mengerjakan soal-soal berikut ya. Yang ada bukunya silakan buka halaman 6 di tema 5I. Ya, perhatikan gambar kutipan pada media cetak berikut ya. Yang gambar pertama itu, gambar A itu adalah gelembung sabun. Itu seperti komik. Dan yang gambar kedua itu tentang penjualan apa ini ya? Buku. Nah, pertanyaannya A. Gambar manakah yang merupakan iklan? B. Mengapa kamu memilih gambar tersebut? Ya, jelaskan pendapatmu. Dan yang kedua, tuliskan 5 macam campuran homogen. Kemudian tulis bahan penyusunnya seperti ini ya. Campuran homogen adalah teh manis dan penyusunnya adalah air, gula, dan teh. Ingat ya, homogen tadi adalah campuran dari 2 atau lebih zat tunggal yang tercampur secara merata sehingga setiap bagian campuran memiliki sifat yang sama. Jadi tidak ada endapannya ya, merata. Oke.
Selesainya Ustazah. Cukup sekian ya pembelajaran tematik kita hari ini. Tetap semangat. Oke, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu tepat waktu, membantu ayah bunda di rumah, selalu patuhi aturan ayah bunda di rumah, jangan ya selalu mematuhinya ya. Anda semua harus selalu mematuhi apa yang diberikan nasihat oleh ayah bunda. Oke, tetap menjaga kebersihan. Salam sayang dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.